Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMA di KCD 13 wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang materi genetik atau substansi genetik, materi kelas 12. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi gen, DNA, dan kromosom. 3. Peserta didik dapat menjelaskan teori-teori replikasi DNA. Dan yang keempat, peserta didik dapat membedakan DNA dan RNA. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Materi genetik yang akan kita bahas pada pertemuan ini kita bedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama DNA, yang kedua RNA, yang ketiga kromosom, dan yang keempat gen. Nanti kita akan belajar hubungan keempat materi genetik ini. Pada dasarnya, semua materi genetik itu berfungsi sebagai pusat informasi genetik yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jadi materi genetik ini nanti akan diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu DNA. Apa itu DNA? DNA atau kepanjangannya deoksiribonukleik acid, atau kalau di Indonesia kan biasa disingkat dengan ADN, asam deoksiribonukleat. Ini merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. DNA ini terletak pada inti sel di dalam struktur kromosom dan pada mitokondria. Jadi yang namanya makhluk hidup, khususnya manusia, itu punya DNA. Kita juga mengenal istilah tes DNA, yaitu untuk mengetahui apakah anaknya itu sesuai DNA-nya dengan orang tuanya. Yang selanjutnya yang disebut dengan DNA itu, DNA, berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Jadi nanti pembentuk dari gen itu DNA, dan gen itu nanti membentuk kromosom. Jadi DNA lebih sederhana daripada gen dan kromosom. Selanjutnya, yang disebut DNA itu merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang tersusun rangkap membentuk DNA heliks ganda dan berpilin ke kanan. Jadi yang namanya DNA itu terdiri dari molekul nukleotida. Nanti kita akan bahas apa itu nukleotida. Dan tersusun dua rangkap, ya, dua rangkap. Jadi kayak tangga, namun tangganya dipilin ke arah kanan, maka disebut dengan double helix. Double helix. Di istilah DNA, bentuk DNA itu double helix, dua tangga yang dipilin ke arah kanan. Kalau kita lihat di gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, ini yang nanti kita akan mengenal apa itu nukleotida. Ini struktur DNA. Jadi yang namanya DNA itu terdiri dari nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama fosfat. Kalau kita lihat di gambar, itu ada yang berbentuk bulat. Itu yang berbentuk bulat itu fosfat. Lalu ada gula deoksiribosa. Itu
gula bermolekul gula 5 karbon, gula pentosa, maka bentuknya digambarkan dengan segi 5, itu gula deoksiribosa. Lalu di sebelahnya ada basa nitrogen. Ya, basa nitrogen. Basa nitrogen nanti akan berpasangan dengan basa nitrogen pada nukleotida yang lain. Nukleotida ini disusun berantai maka membentuk polinukleotida. Polinukleotida nanti berpasangan, maka terbentuklah DNA. Nah, jadi sepasang nukleotida yang berantai dan dipilin itu akan membentuk DNA. Untuk basa nitrogen, nanti basa nitrogen ada 2 golongan basa nitrogen. Yang pertama golongan purin, yang kedua golongan pirimidin. Untuk golongan purin itu terdiri dari adenin dan guanin, yang disimbolkan dengan huruf A dan huruf G. Lalu untuk basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Sitosin biasa disimbolkan dengan huruf C atau huruf S. Lalu timin ini yang disimbolkan dengan T. Dan kita harus tahu pasangannya ya. Jadi antara purin dan pirimidin itu selalu berpasangan dan pasangannya itu tidak pernah berubah. Jadi adenin hanya bisa berpasangan dengan timin. Guanin hanya bisa berpasangan dengan sitosin. Jadi kalau kita singkat AGTS ya, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Adenin dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin itu membentuk 3 ikatan hidrogen. Dan mereka tidak bisa berubah susunan. Jadi harus sesuai dengan pasangannya, tidak boleh berpindah ke pasangan yang lain. Harus setia dengan pasangannya. Adenin dengan timin, sitosin dengan guanin. Nanti pasangan basa nitrogen ini berguna pada proses translasi, proses pembentukan asam amino. Jadi kalau nanti salah menerjemahkan atau salah berpasangan, nanti akan menimbulkan kelainan pada asam amino. Kalau asam aminonya mengalami kelainan, nanti protein yang dihasilkannya pun akan mengalami kelainan. Kalau protein yang dihasilkan nanti mengalami kelainan, maka akan terjadi nanti kelainan genetik pada manusia. Makanya jangan sampai salah pasangan. Yang selanjutnya, fungsi DNA. Fungsi DNA, fungsi utamanya yaitu untuk membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Nah, jadi DNA ini merupakan kode yang dibawa dari orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, untuk mengekspresikan informasi genetik, nanti di genetika kita mengenal istilah genotip dan fenotip. Genotip itu susunan gennya, sedangkan fenotip itu ekspresi tampilan fisik yang dihasilkan dari genotip tersebut. Mungkin saja genotipnya sama tapi fenotipnya berbeda, atau fenotipnya sama, genotipnya berbeda. Selanjutnya yaitu untuk menyintesis molekul kimia lain, ya, seperti protein. Ya. Lalu fungsi yang lainnya untuk menduplikasikan diri atau bereplikasi. Jadi yang namanya DNA itu bisa melakukan replikasi, memperbanyak diri. Nanti proses perbanyakannya bisa digunakan untuk proses reproduksi. Nah, untuk replikasi DNA ada 3 teori yang mengungkapkan bagaimana DNA direplikasikan, digandakan. Ya, karena sebelum melakukan pembelahan meiosis itu DNA itu harus melakukan replikasi. Yang pertama ada teori konservatif. Teori konservatif itu menyatakan bahwa DNA induk tidak mengalami perubahan apapun. Lalu urutan basa-basa nitrogennya disalin sehingga terbentuk 2 rantai DNA yang sama persis. Jadi untaian DNA ini yang double helix itu tidak dipisahkan, tetap dalam kondisi yang asal. Tapi nanti dari DNA asal induk ini akan membentuk DNA anaknya yang sama persis. Itu teori konservatif. Nah, yang selanjutnya ada teori semi konservatif. Kalau menurut teori semi konservatif
Itu yang namanya DNA, masing-masing peta DNA itu bertindak sebagai template, sehingga terbentuk pita baru yang komplement, saling melengkapi dengan pita tunggal DNA lama, yang pada akhirnya menjadi dua DNA baru yang identik dengan DNA lama. Jadi menurut teori konservatif, rantai DNA ini nanti akan dipisah. Ya, jadi dua rantai polinukleotida pada DNA akan dipisah. Ini digambarkan dengan yang warna biru. Selanjutnya, masing-masing rantai polinukleotida yang sudah terpisah ini akan menjadi template bagi DNA yang baru. Jadi masing-masing nanti akan menghasilkan polinukleotida anaknya, sehingga terbentuklah dua DNA. Itu teori semi-konservatif. Lalu yang ketiga ada teori dispersif. Kalau menurut teori dispersif, itu DNA induk terpotong-potong. Jadi bukan hanya dipisah rantai polinukleotidanya, tapi nukleotidanya pun terpotong-potong, terpisah-pisah. Kemudian potongan-potongan tersebut merangkai diri menjadi dua buah DNA baru. Nah, ini tergambar dari warna biru. Itu warna biru yang DNA induknya. Nah, nanti yang warna merah itu DNA anaknya. Jadi kalau yang teori dispersif, terpotong-potong, nanti jadi berselang-seling antara induk dan anak induk, anak dari masing-masing rantai polinukleotida. Dan inilah yang nanti akan diwariskan dari induk kepada anaknya. Itu DNA. Selanjutnya, materi genetik yang lainnya, selain ada DNA, ada juga RNA. Atau disingkat ribonucleic acid. Atau kalau di bahasa Indonesia biasa disingkat ARN. Asam ribonukleat. RNA itu adalah molekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin, seperti halnya DNA. Jadi hanya satu rantai, bukan sepasang rantai. Jadi DNA itu nggak punya pasangan, beda dengan DNA. Kalau yang nggak punya pasangan itu RNA, kalau yang punya pasangan itu DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Berbeda dengan DNA, kalau DNA tadi justru banyaknya di nukleus, di inti sel, kalau RNA itu banyaknya di ribosom atau sitoplasma dan jumlahnya pun tidak tetap, mudah terurai, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sintesis protein. Yang selanjutnya, RNA itu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Nah, jadi jenis gula yang terdapat pada DNA dan RNA itu berbeda. Kalau DNA itu jenis gulanya deoksiribosa, kalau RNA jenis gulanya itu ribosa. Selanjutnya, RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan sebagai DNA untuk membawa informasi genetik. Ya, fungsi utama dari RNA itu sebagai untuk proses sintesis protein. Ya, kalau tadi DNA itu fungsi utamanya untuk informasi genetik. Tapi pada beberapa jenis virus, yang terutama virus RNA, karena virus itu dibedakan menjadi dua jenis, ada virus DNA dan virus RNA, dan virus itu hanya punya salah satu dari kedua materi genetik tersebut. Kalau punya DNA, tidak punya RNA. Kalau punya RNA, tidak punya DNA. Nah, beda dengan manusia, kalau manusia punya kedua-duanya. Nah, makanya RNA pada virus itu berperan sama dengan DNA sebagai pembawa informasi genetik. Nah, untuk strukturnya, kita dapat lihat di gambar, struktur utamanya itu hanya satu rantai. Ya. Ini hanya satu rantai. Jadi, polinukleotidanya tidak punya pasangan, dia jomblo. Ya. Itu RNA. RNA sama untuk susunannya tersusun dari nukleotida yang berbentuk bulat. Ini gula gugus fosfatnya. Lalu selanjutnya ini ada gula ribosa.
Lalu selanjutnya ada basa nitrogen yang berbentuk kotak. Nah, namun basa nitrogennya tidak berpasangan. Dan pembagian basa nitrogennya ada sedikit berbeda dengan DNA. Untuk basa nitrogen pada DNA nanti di golongan pirimidinnya yang berbeda. Untuk penggolongannya masih sama, hanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan purin, yang kedua golongan pirimidin. Untuk golongan purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Untuk golongan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Untuk mempermudah kita menghafal basa nitrogen yang ada di RNA, kita bisa menyingkatnya dengan AGUS ya. Adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Adenin nanti akan berpasangan dengan urasil, guanin akan berpasangan dengan sitosin. RNA, nah selanjutnya yang namanya RNA itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama RNA duta atau disingkat dengan RNAD, atau kita juga mengenalnya kalau dalam bahasa Inggris sebagai messenger RNA, maka disingkatnya mRNA. Jadi istilah RNAD dan mRNA itu sama ya, itu juga. Yang kedua ada RNA transfer atau transferring RNA, RNAT atau tRNA. Itu jenis RNA yang sama, hanya beda penamaannya saja. Yang selanjutnya, yang ketiga ada RNA ribosom. RNA ribosom atau RNA-R atau rRNA. Kita bahas satu persatu. Yang pertama RNA duta atau RNAD atau kita kenal juga sebagai messenger RNA, mRNA. RNAD disebut juga kodon karena bertugas membawa kode-kode genetik berupa urutan basa nitrogen dan sebagai cetakan untuk mensintesis protein. Jadi RNAD nanti dihasilkan dari proses transkripsi DNA. Proses transkripsi itu terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Nah, nanti hasilnya berupa RNAD akan dibawa keluar dari inti sel masuk ke dalam sitoplasma. Di sitoplasma nanti akan diikat oleh ribosom. Nanti di ribosom terjadilah proses translasi, penerjemahan kode mRNA menjadi asam amino. Yang selanjutnya asam amino itu akan membentuk protein. Yang kedua ada RNA transfer atau RNAT, atau bisa juga kalau dalam literasi bahasa Inggris dikenal sebagai tRNA, transfer RNA. RNAT ini berfungsi mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi, penerjemahan urutan nukleotida RNAD menjadi urutan asam amino polipeptida. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini ada mRNA, lalu nanti asam tRNA itu akan membawa asam amino untuk menerjemahkan kode yang ada di mRNA. Yang ketiga, jenis ketiga dari RNA itu RNA ribosom atau RNA-R atau rRNA. RNA-R itu berperan dalam sintesis rantai protein sebagai tempat pertemuan RNAD dan RNAT. Nah, jadi penyusun dari ribosom di sini itu berupa RNA ribosom. Nah, ini nanti menjadi tempat untuk mengikat mRNA dan tRNA. Itu fungsi dari RNA-R. Nah, jadi kita harus mengenal ada 3 jenis RNA. Lalu apa perbedaan antara DNA dan RNA? Nah, yang pertama, perbedaan antara DNA dan RNA, kalau DNA itu rantainya rantai ganda atau double helix. Double helix. Jadi double helix yang berpilin. Rantai ganda lalu dipilin. Nah, kalau RNA itu rantainya tunggal, tidak punya pasangan. Selanjutnya dari komponen gulanya, kalau DNA itu terdiri dari gula deoksiribosa, kalau RNA itu terdiri dari gula ribosa.
Lalu selanjutnya dari basa nitrogennya. Di basa nitrogen khususnya di golongan pirimidin yang berbeda. Kalau purin itu sama ya, adenin dan guanin. Sedangkan kalau pirimidin nanti sitosinnya sama tapi timinnya berbeda. Jadi di DNA itu ada timin, kalau di RNA itu ada urasil. Itu perbedaannya. Lalu di letaknya kalau DNA di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Tapi kalau RNA letaknya di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Selanjutnya, perbedaan yang lainnya dari DNA dan RNA di jumlah. Kalau DNA jumlahnya tetap, kalau RNA itu jumlahnya berubah-ubah. Dari segi fungsinya pun ada sedikit perbedaan. Kalau DNA itu berfungsi untuk pewarisan sifat dan sintesis protein, terutama di tahap transkripsinya. Kalau RNA itu untuk sintesis protein, jadi tidak berperan dalam pewarisan sifat. Itu yang membedakan antara DNA dan RNA. Nah, materi genetik selanjutnya yang kita pelajari yaitu kromosom. Nah, seperti tadi yang namanya DNA itu akan membentuk gen, gen akan membentuk kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang tersusun dari asam nukleat dan protein dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup. Jadi di dalam kromosom ini terdapat berbagai gen yang nantinya itu akan membawa informasi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Ada beberapa bagian yang perlu kita kenali dari kromosom ini. Yang pertama itu kromatid. Kromatid itu merupakan salah satu dari lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Jadi atau kita mengenalnya sebagai lengan kromosom, itu kromatid. Nah, ini kromatidnya. Yang kedua ada sentromer. Sentromer itu pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Nah, ini tengahnya. Tengahnya itu disebut sentromer. Nanti pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor itu merupakan bagian dari sentromer, tempat melekatnya benang spindle pada waktu pembelahan sel. Di benang spindle itu melekat pada kinetokor pada masa pembelahan sel. Tadi tidak connect, tapi sekarang mah connect lagi. Kita lanjutkan. Komponen yang ada di kromosom ada kromatid, sentromer, kinetokor. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan kromonema. Kromonema itu merupakan bedang DNA yang berpilin dan terendam dalam matriks. Pada jarak-jarak tertentu membentuk untaian yang bernama kromomer. Nah, ini kromonema. Nah, kromonema tadi gambarkan ya. Nah, lalu kromonema ini membentuk kromomer. Nah, kromomer ini bagian dari kromonema yang mengalami penebalan. Di dalamnya terdapat lokus yang menjadi tempat kedudukan gen. Jadi di dalam kromomer ini ada lokus. Lokus itu nanti tempat terletaknya gen. Yang selanjutnya ada telomer. Telomer merupakan bagian ujung kromosom dengan fungsi untuk menghalangi terjadinya pelekatan antar kromosom serta menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Ya, jadi ujung dari kromosom itu dilindungi oleh telomer. Selain ada telomer, di ujung juga ada yang disebut dengan satelit. Satelit itu merupakan ujung kromosom yang mengalami kontriksi sekunder. Ini gambar satelitnya. Itu struktur kromosomnya yang perlu kita ketahui dari struktur kromosom. Kromosom ternyata memiliki beberapa tipe. Ya, itu berdasarkan
berdasarkan sentromernya, ya, berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada kromosom metasentrik. Meta itu tengah ya. Sentrik berarti sentrik itu sentromernya ada di tengah. Jadi sentromer berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang seperti huruf V. Ya, simbolnya seperti huruf V. Ya. Tepat di tengah-tengah ada di tengah-tengah kromosom itu, di tengah-tengah kromatid itu terdapat sentromer. Yang kedua ada tipe akrosentrik. Kalau akrosentrik itu sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid lebih panjang dari yang lain. Atau kalau digambarkan seperti ini, seperti huruf C ya. Seperti huruf C. Yang selanjutnya ada submetasentrik. Nah, submetasentrik itu sentromer tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang seperti huruf L. Jadi antara metasentrik dengan akrosentrik itu ada submetasentrik. Yang kalau akrosentrik itu lebih perbandingan antara lengan yang satu dengan yang lainnya sangat jauh, tapi kalau submetasentrik hampir mendekati metasentrik, namun tidak seideal metasentrik, berada di tengah-tengah, sentromernya berada pas di tengah-tengah dari kromatid. Yang selanjutnya ada telosentrik. Kalau telosentrik itu sentromer terletak di ujung kromatid, sehingga hanya ada satu kromatid, seperti huruf I. Nah, ini huruf I. Jadi adanya di ujung. Jadi sentromer tidak membagi kromatid menjadi dua lengan, hanya menjadi satu lengan aja. Itu tipe-tipe kromosom. Selanjutnya, kromosom itu fungsinya bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tipenya. Yang pertama itu kromosom itu ada jenis autosom, yang kedua ada jenis gonosom. Autosom itu kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Jadi autosom itu dikenal sebagai kromosom tubuh. Ya, kromosom tubuh. Jadi yang menentukan bentuk fisik dari manusia. Jumlah autosom itu diploid. Ya, diploid itu artinya sepasang nanti ya. 2N. Kalau gonosom, yang kedua ada gonosom. Kalau gonosom itu justru berperannya dalam menentukan jenis kelamin. Jumlah gonosom ialah haploid. Nanti haploid hanya 1N atau N ya. Jadi kalau autosom itu kromosom tubuh, kalau gonosom itu kromosom kelamin atau kromosom seks. Yang kromosom seks nanti di manusia itu dikenal dengan kromosom X dan kromosom Y. Kalau laki-laki berarti kromosomnya XY, kalau perempuan berarti kromosomnya XX. Ini salah satu contoh gambar kromosom yang sudah berpasangan ya. Serkromatid. Yang selanjutnya itu ada gen. Ya, jadi tadi ada DNA, RNA, kromosom, dan gen. Nah, gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Jadi gen itu tersusun dari beberapa DNA. Nanti beberapa DNA itu disusun di dalam lokus-lokus kromosom dan maka terbentuklah gen. Nanti setiap kromosom itu memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Sehingga nanti akibatnya terjadi berbagai sifat dari makhluk hidup. Ada banyak sekali karakteristik sifat dari makhluk hidup akibat dari banyaknya lokus dan banyaknya gen pada materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Maka dalam satu keluarga pun akan beraneka ragam ciri-ciri fisiknya akibat dari banyaknya gen tersebut.
Yang selanjutnya, lokus pada kromosom dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer lurus seperti seuntai benang. Ini gen. Ya, ini gambaran DNA, susunan gabungan dari beberapa DNA ini membentuk gen. Nanti gen itu disimpan di dalam lokus kromosom. Selanjutnya, kromosom sel diploid selalu berpasangan memiliki kromosom homolog. Setiap sel diploid memiliki dua lokus untuk karakter sifat herediternya. Jadi kalau sel diploid itu punya pasangannya. Nanti lawannya itu berupa sel haploid. Kalau haploid itu kromosomnya tidak punya pasangannya. Maka disimbolkannya kalau diploid itu 2N, kalau haploid itu N. Selanjutnya, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Kita mengenal istilah alel. Jadi nanti kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian itu disebut dengan alel. Kita lanjut. Gen pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada gen dominan, yang kedua ada gen resesif. Gen dominan itu gen yang memunculkan sifat fenotip dari makhluk hidup. Jadi kalau gen dominan bertemu dengan gen resesif, sifat yang muncul itu sifat yang dibawa oleh gen dominan. Sifat yang dibawa oleh gen resesif itu akan terhalangi ya, oleh gen dominan tersebut. Maka dalam pembelajarannya nanti gen dominan itu disandikan dengan huruf besar. Nah, misalnya karakter tidak cebol atau normal disimbolkan dengan huruf D besar. Sedangkan gen resesif itu disandikan dengan huruf atau disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya karakter cebol atau dwarf ya, jadi yang mengalami gangguan pada pertumbuhan itu disimbolkan dengan huruf D kecil. Jadi kalau bertemu antara dua sifat ini, misalnya seseorang punya gen D besar, normal dari ibunya, lalu punya gen dwarf, cebol, dari D kecil dari bapaknya, kalau bertemu itu yang muncul yang dominan. Ya. Jadi yang normalnya yang akan muncul dalam sifat fisiknya. Tetapi ingat sifat dwarfnya itu masih tersimpan di dalam tubuhnya dan itu bisa diwariskan kepada anaknya. Jadi boleh jadi kita menyimpan gen-gen yang tidak muncul di dalam diri kita, tapi gen itu bisa diturunkan kepada keturunan kita. Makanya salah satu cara untuk melihat gen itu lihat dari keturunannya. Karena boleh jadi di kakeknya muncul, nanti di bapaknya tidak muncul, di cucunya nanti muncul lagi. Itu gen. Itu gen yang dibawa oleh gen resesif. Nah, susunan dari gen dan alelnya dalam kromosom homolog itu disebut dengan genotip. Nah, ini susunan gennya. Jadi susunan gen di dalam sel itu disebutnya genotip. Sedangkan nanti kalau kalau sifat yang ditampilkan secara fisik itu disebutnya fenotip. Nanti genotip pada makhluk hidup, pada manusia itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada 3 jenis genotip. Yang pertama, genotip homozigot dominan. Jadi, pasangan alelnya terdiri dari 2 gen dominan. Contohnya D besar, E besar. Tadinya berarti normal dari sifat yang diturunkan dari kedua orang tuanya dua-duanya normal. Misalnya itu D besar, D besar. Lalu genotip homozigot resesif. Kalau homozigot resesif berarti pasangan alelnya terdiri atas 2 gen resesif. Contohnya D kecil, berarti kedua-duanya membawa gen resesif. Nah, kalau genotip heterozigot itu pasangan alel terdiri atas 2 gen berbeda, yaitu 1 dominan, 1 resesif. Nah, jadi disimbolkannya D besar, D kecil. Nanti yang sifat fenotip yang muncul, sifat yang dibawa oleh gen dominannya. Jadi ada 3 jenisnya. Ada yang
homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot. Untuk menghafalnya, homo itu sama ya. Berarti gen yang kalau homozigot berarti gen yang dibawanya sama, sejenis. Ya, kalau dominan berarti dua-duanya gen dominan. Kalau homozigot resesif itu homo itu sama, berarti gen yang dibawanya sama tapi dua-duanya resesif. Kalau hetero itu berbeda, artinya gen yang dibawa dari induknya itu berbeda, yang satu dominan, yang satu resesif. Nah, itu tadi 4 dari materi genetik yang terdapat pada manusia. Jadi yang pertama DNA, yang kedua RNA, yang ketiga kromosom, dan yang keempat gen. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada pembahasan tentang sintesis protein dan pembahasan genetika di bab pertemuan selanjutnya. Tapi ini sebagai dasar dalam pembelajaran materi sintesis protein dan genetika di bab-bab berikutnya. Kalau siswa-siswi paham materi genetik ini, insya Allah kedepannya mudah untuk memahaminya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.